pejabat negara yang pertama adalah sempat dialami oleh Presiden Pakistan Asif Ali Zardari saat kunjungan ke Birmingham, sebuah kota di Inggris pada bulan Agustus tahun 2010. Asif Ali menghadapi protes keras saat berpidato di hadapan pendukung Partai Rakyat Pakistan atau P3, di mana salah seorang demonstran melempar sepatu ke arahnya, namun tidak mengenai sasaran. Untungnya di luar tempat pertemuan, pihak keamanan telah memagar betis sekitar 100 orang pemrotes. Kecaman keras terhadapnya dikarenakan pria berusia 56 tahun ini tetap melakukan kunjungan ke beberapa negara lainnya dikala negaranya tengah menghadapi banjir paling buruk dalam sejarah Pakistan, yakni diperkirakan sekitar 13 juta orang menderita akibat banjir dan sekitar 1.600 orang lainnya meninggal dunia. Asif Ali sendiri mengungkapkan bahwa kunjungannya ke Inggris bertujuan untuk meminta bantuan dan berhasil menggalang dana sekitar ribuan dolar untuk korban banjir. Nasib sial dialami oleh Presiden Prancis yang baru terpilih, François Hollande, saat tengah berpidato di sebuah pertemuan di Paris pada bulan Februari lalu. Pria berusia 57 tahun ini sedang melakukan kampanye pemilu presiden yang tiba-tiba saja seorang perempuan melempari dirinya dengan tepung di hadapan halayak umum. Kejadian itu berlangsung saat perempuan berusia 45 tahun berlari dari samping podium dan melemparkan tepung ke arah François berkali-kali di depan para pendukungnya. Akibat insiden tersebut, wajah dari François putih tertutup oleh tepung. Sementara pelaku pelemparan mengaku dirinya menjadi korban ketidakadilan pemerintah, namun tidak menjelaskan kasus apa yang telah menerpanya sehingga meluapkan amarahnya ke François. Pengawal François pun langsung mengamankan perempuan itu dan akhirnya François kembali meneruskan kampanyenya. Aksi konyol terhadap pejabat negara berikutnya menimpa mantan Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi. Silvio terkena telak lemparan patung di mukanya sehingga muka pria berusia 75 tahun ini mengalami luka pada hidung dan 2 buah giginya rontok. Kejadian naas tersebut terjadi saat Silvio melakukan kunjungan politiknya di lapangan Duomo di kota Milan, Italia pada bulan Desember tahun 2009 lalu. Patung yang dilemparkan ke wajah Silvio adalah sebuah souvenir kecil terbuat dari logam, berupa replika pusat kota katedral. Dan pelaku pelemparan itu adalah seorang laki-laki bernama Massimo Tartaglia yang diduga menderita sakit jiwa dan langsung ditangkap oleh petugas keamanan. Aksi konyol terhadap pejabat negara selanjutnya adalah menimpa Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma. Baru-baru ini Jacob dibuat kesal oleh sebuah lukisan yang terpajang di sebuah galeri di Johannesburg. Pasalnya, lukisan tersebut mengekspos bagian yang sangat pribadi dari tubuh orang nomor 1 di Afrika Selatan yang dikenal sebagai pelaku poligami. Presiden Zuma memang telah menikah sebanyak 6 kali. Lukisan yang dibuat oleh Brad Murray yang diberi judul Tombak itu mengklaim tidak berniat meledek siapapun, hanya bentuk humor satir terhadap kekuatan politik dan patriarki dalam konteks karya seni. Namun bagi pria berusia 70 tahun itu justru merasa terganggu martabat dan privasinya, sehingga Jacob mengirimkan permohonan penurunan lukisan itu ke Pengadilan Tinggi South Gauteng. Lukisan kontroversial yang sudah dipajang sejak awal bulan Mei di Galeri Goodman ini sudah diblok menggunakan cat merah dan hitam oleh pria-pria berjubah yang kemudian ditangkap oleh petugas keamanan. Dan kasus ini pun bergulir ke meja hijau di mana bulan Juni mendatang akan direncanakan penyelidikan lebih lanjut. Aksi konyol terhadap pejabat negara selanjutnya menimpa Presiden Jerman termuda yang pernah menjabat, Christian Wulff. Meskipun dilempar telur oleh warganya sendiri, tetapi mantan presiden ini tetap santai dan tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan. Bahkan Christian hanya berkata, "Saya senang bertatap muka dengan warga walaupun harus kena lemparan telur. Dan itulah risiko yang harus diambil saat muncul di tengah kerumunan." Sosok pria berusia 52 tahun yang rendah hati itu memang sengaja meminta pihak aparat untuk melonggarkan keamanan.
Christian dilempar telur saat muncul di hadapan publik di kota Wiesbaden, Jerman pada bulan April tahun 2011 lalu. Dan seorang pria berumur 48 tahun tiba-tiba muncul dari kerumunan dan melempar telur kepadanya. Setelah telur itu mendarat di bagian dadanya, Christian segera mengganti jasnya dengan jaket, dan tindakan konyol pria misterius tersebut tidak diketahui pasti apa motif dari serangannya itu. Tak semua politisi Jerman berhasil mengabaikan serangan para demonstran yang tak terkendali tersebut dengan tenang. Berbeda dengan dilakukan oleh mantan Presiden Jerman Christian Wulff yang menanggapi lemparan telur oleh pria tak dikenal secara santai tanpa emosi, seorang politikus dan negarawan konservatif Jerman Helmut Kohl justru menunjukkan sikap tak bersahabat. Setelah diserang berkali-kali oleh beberapa orang pada bulan Mei tahun 1991 silam, Kanselir Jerman ke-32 berusia 82 tahun ini dilempar demonstran dengan telur, tomat, dan cat di kota wilayah Timur Hell. Dan kala itu pejabat Jerman tersebut marah dan mencoba mengejar para penyerang, sedangkan staf dan tim keamanan berusaha mencegahnya keluar dari kerumunan. Dan aksi konyol terhadap pejabat negara yang terakhir adalah yang dilakukan oleh seorang pria asal Sydney, Australia, bernama Barman Liam Leod Warriner. Di tengah kunjungan kerajaan Ratu Elizabeth dan Pangeran Philips ke Australia pada bulan Oktober tahun 2011 lalu, Barman sengaja meletakkan bendera Australia di bagian belakang tubuhnya. Atas tindakan senonoh tersebut, pemuda berusia 22 tahun ini dituntut untuk membayar denda sebesar $800 Amerika atau sekitar 7,2 juta rupiah. Tidak cukup sampai di situ saja tuntutan terhadap Barman. Ia pun dipaksa membayar denda sekitar $1.000 Australia atau sekitar 7,7 juta rupiah karena dianggap telah menciptakan gangguan publik dan menunjukkan perlakuan tidak senonohnya yang memamerkan bokongnya kepada rombongan Ratu Elizabeth dan Pangeran Philips tersebut.